Tahu nggak sih? Di antara rimbunnya hutan Jawa Barat, di balik kabut pagi yang menggantung di kaki Gunung Salak dan Pangrango, terdapat sebuah kisah besar yang nyaris hilang ditelan waktu. Sebuah kerajaan yang dulu berdiri megah, memimpin tanah Sunda dengan kemakmuran, kebijaksanaan, dan adat yang kuat. Inilah kisah tentang Kerajaan Pajajaran. Kerajaan yang namanya kini hanya tersisa dalam legenda dan prasasti batu. Kerajaan Pajajaran diperkirakan berdiri sekitar abad ke-14. Ibu kotanya berada di Pakuan, wilayah yang kini dikenal sebagai Kota Bogor. Bukan tanpa alasan tempat itu dipilih. Pakuan berada di antara dua sungai besar, Ciliwung dan Cisadane, yang menjadi sumber air, jalur perdagangan, dan benteng alam yang kuat. Disinilah rumah-rumah kayu berdiri rapi, pasar tradisional ramai, dan istana kerajaan menjulang sebagai simbol kejayaan. Di antara para raja Pajajaran, satu nama berdiri palung kokoh. Sri Baduga Maharaja, lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Beliau memerintah dengan ketegasan sekaligus kelembutan, menjadikan Pajajaran negeri yang damai dan makmur. Di bawah kepemimpinannya, sawah-sawah diperluas, irigasi dibangun, peraturan adat ditegakkan, dan hubungan diplomatik diperkuat. Rakyat hidup tentrang, perdagangan berkembang, dan Pakuan menjadi pusat budaya Sunda yang gemilang. Dikisahkan, Prabu Siliwangi adalah sosok yang dihormati bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi karena kearifannya dalam menjaga keseimbangan alam dan manusia. Pada masa keemasan, Pajajaran merupakan salah satu kerajaan terkuat di Nusantara bagian barat. Para pedagang dari jauh datang membawa rempah, sultan-sultan dari pesisir berkunjung mengadakan perjanjian, sementara rakyat menenun, bertani, dan berdagang dengan damai. Kota Pakuan sendiri dikenal sebagai kota hijau, dipenuhi pohon-pohon besar, pepohonan rindang, dan alun-alun luas sebagai tempat berkumpulnya rakyat. Tentara Pajajaran terkenal disiplin. Mereka mengenakan baju perang berbahan kulit, perisai kayu, serta senjata khas Sunda seperti kujang dan bedok. Dari segala aspek kehidupan, Pajajaran berdiri sebagai simbol budaya Sunda yang luhur. Namun di balik kedamaian itu, ancaman perlahan tumbuh dari barat. Kesultanan Banten yang semakin kuat setelah Islam menyebar di pesisir Jawa, mulai memperluas kekuasaannya. Hubungan antara Pajajaran dan Banten semakin tegang, terutama setelah persoalan perebutan wilayah dan perbedaan keyakinan. Puncaknya terjadi pada tahun 1579. Pasukan Banten di bawah pimpinan Maulana Yusuf melakukan serangan besar-besaran ke Pakuan. Pertahanan yang kuat akhirnya runtuh saat serangan dilakukan dari berbagai sisi. Api membakar rumah-rumah kayu, istana kerajaan roboh, dan rakyat terpaksa melarikan diri ke hutan. Keruntuhan Pakuan bukan sekedar kekalahan sebuah kerajaan, tetapi hilangnya pusat kebudayaan Sunda. Setelah serangan itu, Pakuan ditinggalkan. Hutan perlahan menelan sisa-sisa bangunannya, dan tanah yang dulu dipenuhi kehidupan, kini menjadi sunyi. Yang tersisa hanyalah legenda, dan sebuah prasasti yang masih berdiri hingga hari ini. Walau kerajaan itu telah lama hilang, jejaknya tetap hidup. Dalam bahasa Sunda yang masih digunakan, dalam cerita Prabu Siliwangi yang diceritakan turun-temurun, dalam nilai-nilai adat yang menjaga keseimbangan alam dan manusia. Pajajaran bukan sekedar kerajaan, Pajajaran adalah identitas, warisan abadi tanah Pasundan.